Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsuriya Wabula dengan NIM P071722324081. Saya dari tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa materi. Soal yang Yang pertama pertama, adalah sebutkan sebutkan dan dan jelaskan jelaskan jenis-jenis jenis-jenis PCR, PCR, prinsip prinsip PCR tersebut, komponen-komponen PCR tersebut yang yang dibutuhkan dan dibutuhkan, tahapan dan prosedurnya. tahapan prosedurnya. Soal yang pertama Jadi, PCR atau polymerase chain reaction adalah teknik molekuler yang digunakan untuk memperbanyak atau mengamplifikasi segmen DNA tertentu. Ada berbagai jenis PCR yang digunakan dalam penelitiannya dan aplikasi klinis. A. Jenis-jenis PCR. Yang pertama, PCR konvensional atau standar PCR. Prinsipnya, amplifikasi DNA secara umum menggunakan enzim DNA polimerase yang bekerja pada suhu tinggi untuk mengeliminasi, denaturasi, dan mensintesis salinan DNA dari template. Komponennya template DNA, primer, DNTPS, buffer, dan tag polimerase. Yang kedua, real-time PCR. Prinsip mengukur jumlah DNA yang dihasilkan setiap siklus amplifikasi langsung menggunakan deteksi fluorescence. Ini memungkinkan pengukuran kuantitatif dari DNA target. Komponennya ada template DNA, primer, probe dengan label fluorescent, DNTPS, buffer, tag polimerase, dan alat untuk pengukuran fluoresensi. Yang ketiga ada reverse transkriptase PCR. Prinsipnya digunakan untuk mengubah RNA menjadi DNA cDNA menggunakan enzim reverse transkriptase. Kemudian amplifikasi cDNA tersebut menggunakan PCR. Komponennya template RNA, reverse transkriptase, primer, DNTPS, tag polimerase, dan buffer. Yang keempat, nested PCR. Prinsipnya menggunakan dua pasang primer berturut-turut yang bekerja dalam dua langkah PCR untuk meningkatkan spesifitas amplifikasi DNA. Komponennya ada template DNA, dua pasang primer, primer luar dan primer dalam, DNTPS, tag polimerase, dan buffer. Multiplex PCR. Prinsipnya, amplifikasi lebih dari satu target DNA dalam satu reaksi PCR menggunakan beberapa pasangan primer spesifik untuk setiap target. Komponennya ada template DNA, beberapa pasangan primer, DNTPS, tag polimerase, dan buffer. B. Prinsip-prinsip PCR. Yang pertama, denaturasi. Pemanasan sampel DNA pada suhu sekitar 94 sampai 98 derajat Celcius untuk memisahkan dua untai DNA. Yang kedua, penempelan primer atau annealing. Menurunkan suhu 50 sampai 65 derajat Celcius untuk memungkinkan primer yang spesifik menempel pada urutan target. Yang ketiga, perpanjangan atau extension. Suhu diturunkan ke sekitar 72 derajat Celcius, suhu optimal bagi tag polimerase untuk memperpanjang rantai DNA berdasarkan urutan template. C. Komponen-komponen PCR. Yang pertama, template DNA. DNA yang akan dianalisis atau diperbanyak. Yang kedua, primer. Potongan pendek DNA yang spesifik untuk urutan target yang digunakan untuk mengarahkan amplifikasi. Yang ketiga, DNTPS. Deoksinukleotida trifosfat. DATP, DTTP, DCTP, DGTP yang menyediakan bahan baku untuk sintesis rantai DNA. Yang keempat, buffer. Menjaga kondisi yang optimal untuk aktivitas enzim DNA polimerase. Yang kelima, DNA polimerase atau tag polimerase. Enzim yang memperpanjang rantai DNA selama amplifikasi. Tag polimerase adalah pilihan populer karena kemampuannya bertahan pada suhu tinggi. D. Tahapan prosedur PCR. Yang pertama, denaturasi 94 sampai 98 derajat Celcius. Pemanasan untuk memisahkan dua untai DNA. Yang kedua, annealing
50–65 derajat Celcius. Penurunan suhu untuk memungkinkan primer menempel pada DNA template. Yang ketiga, ekstensi 72 derajat Celcius. Peningkatan suhu untuk memungkinkan DNA polimerase memperpanjang rantai baru. Yang keempat, pengulangan siklus. Siklus ini diulang 20–40 kali tergantung pada jumlah amplifikasi yang diinginkan. Yang kelima, penyelesaian 72 derajat Celcius. Setelah siklus terakhir, dilakukan ekstensifikasi akhir untuk memastikan semua DNA amplifikasi telah selesai. Jelaskan tentang komponen-komponen PCR, definisi PCR, dan prinsip dari mekanisme kerjanya. A. Definisi PCR. Polymerase chain reaction atau PCR adalah teknik laboratorium yang digunakan untuk memperbanyak atau mengamplifikasi segmen DNA tertentu dalam jumlah besar. PCR memungkinkan peneliti untuk menduplikasi fragmen DNA secara spesifik dan cepat, sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi molekuler seperti diagnostik penyakit, penelitian genetik, dan identifikasi patogen. PCR pertama kali ditemukan oleh Karimulis pada tahun 1983 dan sejak saat itu menjadi salah satu teknik penting yang paling penting dalam biologi molekuler. B. Komponen-komponen PCR. Yang pertama, template DNA. Definisinya, template DNA adalah fragmen DNA yang ingin diperbanyak. Ini bisa berupa DNA genomik, cDNA, atau DNA sintetik. Fungsinya, template DNA memberikan informasi genetik yang akan digandakan dalam reaksi PCR. Yang kedua, primer. Primer adalah urutan pendek DNA yang dirancang untuk menempel pada dua sisi yang berlawanan dari daerah yang akan diamplifikasi. Ada dua jenis primer, primer forward dan reverse. Fungsinya, primer bertugas untuk menginisiasi sintesis DNA baru dengan memberikan titik awal bagi DNA polimerase. Yang ketiga, DNTPS atau deoksiribonukleotida trifosfat. Definisinya, DNTPS adalah 4 jenis nukleotida yang diperlukan untuk membangun rantai DNA yang baru. Yang kedua, fungsinya mereka merupakan bahan baku yang digunakan oleh enzim polimerase untuk menambahkan basa-basa yang sesuai pada rantai DNA yang sedang diperpanjang. Polimerase seperti Taq polimerase. Definisinya, DNA polimerase adalah enzim yang memperpanjang rantai DNA selama PCR. Taq polimerase adalah jenis yang paling umum digunakan karena kemampuannya bertahan pada suhu tinggi. Fungsinya, enzim ini bertugas untuk mensintesis untai DNA baru berdasarkan template yang ada. Yang kelima, buffer dan ion magnesium. Definisinya, buffer menyediakan lingkungan yang optimal untuk aktivitas enzim polimerase, sedangkan ion magnesium diperlukan untuk mengaktifkan enzim polimerase. Fungsinya, buffer mempertahankan pH yang sesuai untuk reaksi, sedangkan magnesium berperan sebagai kofaktor penting untuk aktivitas enzim polimerase. C. Prinsip kerja PCR. 1. Denaturasi 94–98 derajat Celcius. Prinsipnya, pada tahap ini sampel DNA dipanaskan hingga suhu tinggi untuk memisahkan dua untai DNA, sehingga membentuk dua untai terpisah yang akan menjadi template untuk sintesis DNA baru. Yang kedua, annealing 50–65 derajat Celcius. Prinsipnya, suhu diturunkan untuk memungkinkan primer yang spesifik menempel pada urutan target DNA pada masing-masing untai template. Primer forward menempel pada satu untai, dan primer reverse menempel pada untai lainnya. Yang ketiga, ekstensi atau perpanjangan 72 derajat Celcius. Prinsipnya, pada suhu ini, enzim DNA polimerase mulai bekerja untuk menambahkan DNTPS pada primer, memperpanjang rantai DNA yang baru, dan menghasilkan dua salinan dari segmen DNA target. Jelaskan tentang tahapan dan penggunaan serta
pembacaannya gel elektroforesis, serta prinsip kerjanya. Gel elektroforesis adalah teknik laboratorium yang digunakan untuk memisahkan molekul-molekul biomolekul seperti DNA, RNA, atau protein berdasarkan ukuran dan muatan listriknya. Metode ini sangat penting dalam biologi molekuler, khususnya untuk analisis DNA, pemeriksaan kualitas dan kuantitas, serta untuk identifikasi genetik. A. Prinsip kerja gel elektroforesis. Gel elektroforesis bekerja berdasarkan prinsip pergerakan molekul bermuatan dalam medan listrik. Ketika sampel dimasukkan ke dalam gel dan diberi tegangan listrik, molekul yang bermuatan, misalnya DNA yang bermuatan negatif, akan bergerak menuju kutub positif. Molekul yang lebih kecil bergerak lebih cepat melalui gel dibandingkan dengan molekul yang lebih besar, sehingga pemisahan molekul berdasarkan ukuran terjadi. Yang pertama, gel. Biasanya menggunakan agarose untuk DNA atau poliakrilamida untuk protein yang membentuk matriks berpori. Yang kedua, sumber tegangan. Digunakan untuk menciptakan medan listrik yang mendorong pergerakan molekul. Yang ketiga, buffer. Mengatur pH dan mengkonduksikan arus listrik yang memungkinkan pemisahan molekul berdasarkan ukuran. B. Tahapan gel elektroforesis. Yang pertama, persiapan gel. Agarose atau poliakrilamida dicampur dengan buffer dan dipanaskan hingga larut. Campuran ini kemudian dituangkan ke dalam cetakan untuk membentuk gel. Yang kedua, pemuatan sampel. Setelah gel mengeras, sumur kecil dibentuk di dalam gel untuk memuat sampel yang mengandung molekul biomolekul yang akan dianalisis. Sampel yang mengandung DNA biasanya dicampur dengan pewarna atau bahan pengencer agar dapat terlihat saat bergerak dalam gel. Yang ketiga, elektroforesis. Gel ditempatkan dalam tangki yang berisi buffer dan diberi arus listrik. Molekul-molekul dalam sampel akan bergerak menuju kutub positif. Untuk DNA yang bermuatan negatif, yang dipisahkan berdasarkan ukuran. Molekul yang lebih kecil bergerak lebih cepat, sementara yang lebih besar bergerak lebih lambat. Yang keempat, pewarnaan gel. Setelah elektroforesis selesai, gel diwarnai dengan pewarna seperti etidium bromida untuk DNA, yang memungkinkan visualisasi molekul di bawah sinar ultraviolet. Yang kelima, pemindaian dan pembacaan gel. Gel yang telah diwarnai kemudian dipindai menggunakan sistem pemindai gel atau di bawah lampu UV. Untuk visualisasi, gambar dari gel dapat dianalisis untuk melihat pola pita yang menunjukkan ukuran dan jumlah molekul yang terpisah. C. Penggunaan gel elektroforesis. Yang pertama, identifikasi DNA. Digunakan untuk menganalisis pola fragmen DNA, seperti dalam uji pembeda genetik atau uji forensik. Yang kedua, deteksi mutasi genetik. Gel elektroforesis digunakan untuk mengidentifikasi variasi dalam urutan genetik, seperti dalam uji pencarian mutasi atau analisis mikroarray. Yang ketiga, pemisahan protein. Digunakan dalam penelitian proteomik untuk memisahkan protein berdasarkan ukuran dan muatan. Yang keempat, kontrol kualitas produk PCR. Gel elektroforesis digunakan untuk memeriksa hasil PCR, memverifikasi panjang fragmen yang dihasilkan, dan mengecek keberhasilan amplifikasi. D. Pembacaan gel elektroforesis. Pembacaan gel dilakukan dengan memvisualisasikan pita-pita yang terbentuk setelah pewarnaan dengan pewarna DNA seperti etidium bromida yang dapat dilihat di bawah sinar UV. Pita-pita tersebut mewakili molekul DNA yang bergerak melalui gel, dengan ukuran yang lebih kecil bergerak lebih cepat, sedangkan molekul yang lebih besar bergerak lebih lambat. Pembacaan hasil dapat dilakukan dengan membandingkan posisi pita pada gel dengan marker ukuran DNA yang digunakan untuk memperkirakan ukuran fragmen yang terpisah.